Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aulia Zara Octavia. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Etika dan Profesi Public Relations. Untuk soal yang pertama yaitu, apa yang Anda pahami tentang konsep diri? Mengapa seorang praktisi PR harus memiliki konsep diri, dan bagaimana cara membangun konsep diri pada seorang praktisi PR? Di sini saya akan menjawab. Sebelumnya kita akan mengetahui pengertian dari konsep diri itu sendiri. Konsep diri adalah persepsi atau pandangan setiap orang yang nantinya akan menumbuhkan rasa ingin memenuhi tujuan untuk hidupnya. Jadi konsep diri ini terbentuk melalui pengalaman hidup diri sendiri atau dari luar, lingkungan luar, yang dapat mempengaruhi dari orang-orang yang akan mempengaruhi diri sendiri untuk mendapatkan konsep dirinya sendiri. Jadi konsep diri itu lebih singkatnya adalah tujuan hidup yang akan dicapai. Kemudian sebagai seorang praktisi PR, bagaimana sih caranya membangun konsep diri dari diri sendiri untuk mengetahui nih, oh saya ini punya konsep diri yang bagus loh sebagai seorang praktisi PR. Jadi saya akan menjawab bagaimana caranya. Caranya itu kita bisa mengambil dari pengalaman yang sudah kita lalui atau dari pandangan orang lain atau lingkungan luar sana. Jadi kita bisa melihat pengalaman orang lain yang kita bisa teliti, bisa telaah, di mana pengalaman itu jika baik bisa kita sebagai acuan, oh saya juga harus bisa seperti itu. Tapi untuk yang buruk bisa sebagai benteng untuk nantinya semisal kita mendapat pengalaman yang buruk, itu tidak akan terjadi di kita. Jadi cara membangun konsep diri itu dari dalam diri kita, adanya niat, adanya tujuan dan tekad hidup untuk lebih baik lagi. Dan sebagai seorang praktisi PR juga harus membawa nama baik perusahaan. Jadi bagaimana caranya seorang praktisi PR bisa membangun konsep dirinya dan membangun konsep diri perusahaan dengan lebih baik lagi dengan cara pengalaman dan mempelajari hal-hal yang baru. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, yaitu salah satu tugas pekerjaan seorang PR adalah membangun hubungan dengan pegiat media. Jadi menurut kalian bagaimana sih tugas ini, mengapa sangat penting bagi seorang PR? Jadi sebagai seorang PR ini, dahulu memang seorang PR ini hanya berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Tetapi seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya zaman yang semakin canggih, yang menciptakan elektronik yang canggih yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya, itu memunculkan media-media baru yang bagaimana caranya seorang PR ini bisa bermultifungsi dan multitasking. Jadi dia itu bisa berhubungan langsung dengan masyarakat, dan dia juga harus bisa berhubungan langsung dengan media. Media ini bisa berupa Instagram, website, blog, dan lain-lain sebagainya. Jadi mengapa tugas dari PR ini harus bisa pegiat sebagai media? Karena itu sekarang zamannya sudah semakin canggih dan mengharuskan sebagai seorang praktisi PR menggunakan media itu sebaik-baik mungkin untuk PR yang baik di dalam perusahaan tersebut. Lalu bagaimana sih etika yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan media tersebut? Berikut adapun beberapa aspek penting dalam etika media relation dan memberikan pedoman praktis bagi para profesional yang berinteraksi dengan media massa. Aspek yang pertama yaitu adanya transparansi dan keterbukaan. Transparansi menjadi modal penting dalam hubungan media yang mengusung prinsip-prinsip keterbukaan dan bagaimana menghindari manipulasi informasi. Dan ketiga, mengungkapkan fakta dan menyediakan informasi yang akurat. Jadi, sebagai praktisi PR yang berhubungan langsung dengan media massa, itu harus adanya keterbukaan atau transparansi data informasi yang mereka dapatkan untuk disalurkan kepada masyarakat. Untuk yang kedua, yaitu kesetaraan atau perlakuan adil. Sebagai praktisi PR harus memperlakukan semua media dengan adil, tidak membedakan perlakuan berdasarkan ukuran atau reputasi media.
Yang ketiga, memberikan akses yang sama kepada semua media dalam informasi dan kesempatan wawancara. Jadi sebagai seorang praktisi PR, jika ada media yang itu seperti menyogok, itu tidak boleh. Jadi harus adanya kesetaraan atau perlakuan adil. Jadi harus semuanya adil dalam mendapatkan wawancara kepada PR atau perusahaan yang diikuti. Jadi dia harus benar-benar mendapatkan keadilan dari praktisi PR. Untuk yang ketiga, yaitu sebagai praktisi PR harus mempunyai etika jujur dan etika wawancara. Etika jujur ini memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran dan etika dalam menjalani wawancara dengan media. Selanjutnya, menghindari menyembunyikan informasi atau memberikan informasi yang menyesatkan, mengakui batas pengetahuan dan merujuk ke sumber yang tepat jika tidak menjawab pertanyaan. Jadi ketika menjadi praktisi PR kepada media harus adanya kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting bagi semua orang, terutama sebagai praktisi PR, karena yang berhubungan langsung dengan media. Tidak lupa bahwa media digital ini adalah mempunyai jejak-jejak digital jika kita melakukan kebohongan sekalipun. Untuk yang selanjutnya, yaitu kerahasiaan dan perlindungan informasi. Menghormati kerahasiaan dan privasi individu atau organisasi. Memahami batasan pengungkapan informasi yang bersifat rahasia atau bersifat terbatas. Menggunakan sumber anonim dengan pertimbangan etis. Jadi, sebagai praktisi PR, tidak hanya menjaga citra perusahaan atau tidak hanya menjaga citra media, tapi kita juga harus menjaga nama baik orang yang ingin diwawancari atau adanya kerahasiaan dalam perusahaan atau individu seseorang. Yang selanjutnya yaitu responsibilitas dan tanggung jawab sosial. Mengenai dampak sosial dari pesan media dan bertanggung jawab atas konten yang disebarkan, menghindari penyebaran informasi palsu atau yang menyesatkan, mempromosikan kepentingan umum, dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Jadi, pada etika yang kali ini, sebagai praktisi PR harus bertanggung jawab sosial, yaitu dengan cara mengenali dampak sosial apa sih yang sedang dilakukan, dan menghindari informasi yang hoax atau informasi yang palsu atau yang dapat menyesatkan individu atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menghadapi krisis dan manajemen reputasi. Memegang teguh prinsip-prinsip etika saat menghadapi situasi krisis media, menjaga kejujuran dan transparansi dalam mengatasi masalah atau skandal. Yang terakhir, tanggap terhadap kritik dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasi. Sebagai praktisi PR yang sudah kita ketahui bahwasannya dia itu bertugas untuk mengembangkan citra perusahaan dan memperbagus nama baik perusahaan. Jadi kalau misalkan ada krisis yang terjadi dalam perusahaan, sebagai praktisi PR harus menghadapi situasi ini dengan baik dan bijak. Kemudian tidak lupa dengan etika yang sebelumnya, yaitu kejujuran. Sebagai praktisi PR, jika mengalami krisis tidak boleh terlalu gegabah dan hadapilah dengan kejujuran dan tanggung jawab yang pasti untuk dilakukan ke masyarakat selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang nomor 3, yaitu baik, selanjutnya itu ada pertanyaan tentang kegiatan apa sih yang harus praktisi PR itu efektif dalam menjaga hubungan baik dengan media agar bertahan lama. Jadi kegiatan-kegiatan dalam media relation yang pertama itu ada special event. Special event ini yaitu peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan PR yang penting yang mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik. Misalkan contohnya peresmian gedung baru, open house, dan lain sebagainya. Merupakan sebuah publisitas atau teknik penyiaran berita dalam media massa mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa membayar. Yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu press luncheon.
Yang kedua yaitu press luncheon atau mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media atau wartawan sambil disampaikan informasi terbaru tentang lembaga. Jadi kita mengajak makan siang bareng yang disebut press luncheon ini. Kemudian sembari makan, sembari menginformasikan bahwasannya ada informasi baru dari perusahaan kami. Yang ketiga atau yang terakhir, kegiatan yang terakhir nih, yaitu press interview atau wawancara media. Jadi untuk para pejabat PR atau top media diwawancarai oleh wartawan, sifatnya lebih pribadi, dan itu untuk mempererat hubungan baik bagi perusahaan dengan media. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 3. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, peran humas dalam sebuah pemerintah menjadi sangat penting. Mengapa demikian? Yaitu karena humas pemerintah mempunyai dua peran yang secara bersangkutan, yaitu peran yang pertama itu secara taktis atau jangka pendek dan secara strategis atau jangka panjang. Di sini saya akan menerangkan secara taktis dan secara strategis itu seperti apa. Jadi, secara taktis ini atau jangka pendek, humas pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai halayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memilih pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya menyamakan persepsi dengan masyarakat. Tujuannya untuk menyamakan sebagai sangkutannya dengan lembaga kita, yaitu lembaga pemerintah. Jadi secara taktis ini, bagaimana seorang PR itu bisa menyamakan persepsi antara masyarakat dengan lembaga pemerintah, bisa disangkutkan menjadi satu kesatuan gitu kalau secara taktis. Dan kalau untuk secara strategis atau jangka panjang, humas pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan atau decision making process, dalam memberikan sumbang saran, gagasan, dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga yang bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerjasama dan mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi secara taktis ini adanya gerakan langsung, yaitu dengan cara memberikan sumbang saran, proses pengambilan keputusan, adanya gagasan, adanya ide kreatif yang akan menyukseskan atau memperlancar program kerja dari lembaga pemerintah tersebut. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan seputar etika dan profesi PR. Jadi jangan lupa disimak, kita belajar bareng-bareng. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya yaitu Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.